Gak cuma seru bercocok tanamnya aja ya, tapi hasil bertani yang relatif minim zat kimia juga akan menghasilkan menu yang sehat saat diolah. Betul, ini misalnya aja yang selama ini agak-agak mikir mau makan mie. Aku terutama agak-agak mikir mau makan mie ya kan. Coba deh cicipin yang namanya mie daun kelor. Iya. Bahkan WHO sudah menobatkan daun kelor si superfood sebagai daun ajaib yang sukses mengobati berbagai macam penyakit di sejumlah negara miskin, mulai dari asam urat, diabetes, darah tinggi, rematik, hingga diolah untuk perawatan kecantikan ya kan. Dan daun kelor banyak banget ditemukan di Indonesia. Wah, ini penyakitnya juga berat-berat ya yang bisa diatasin ya. Nah, siapa tahu nih kalian di skincare-nya ada yang mengandung daun Moringa oleifera. Nah, ini dia daun kelor. Kita lihat ya informasinya. Inliners, pernah dengar peribahasa dunia tidak selebar daun kelor? Atau mitos-mitos mistis nih yang sering dikaitkan dengan daun kelor? Ternyata ya Inliners, daun yang satu ini punya segudang manfaat loh, apalagi untuk kesehatan. Tercatat ada lebih dari 300 penyakit yang bisa disembuhkan oleh daun kelor. Wih, cadas banget nggak tuh? Di antaranya menyegarkan mata dan otak, meningkatkan metabolisme tubuh, memberikan antioksidan, menenangkan saraf-saraf pusat, dan masih banyak lagi. Saking bermanfaatnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun menobatkan daun kelor sebagai daun ajaib karena telah berjasa mengobati berbagai penyakit di negara-negara termiskin di dunia. Dengan manfaatnya yang luar biasa untuk kesehatan, mengolahnya juga nggak sulit kok. Di Jogja, tepatnya Jalan Cepit Tembi, daun serbaguna ini diolah jadi kuliner yang endes Inliners. Yap, bakmi Jowo dengan kisaran harga 10 ribuan aja. Intip yuk cara buatnya. Pertama, petik dulu daun kelor. Kualitas daun yang baik berasal dari pohon dengan tinggi tidak lebih dari 2 meter ya Inliners, karena daunnya masih hijau dan segar. Oke, setelah dipetik, daunnya perlu dijemur dulu sampai kering. Selanjutnya, masuk ke tahap penghalusan. Tuang air secukupnya ke dalam wadah, lalu masukkan daun kelor kering ke dalamnya. Blender terus hingga benar-benar halus. Tahap kedua, daun kelor yang sudah di-blend dicampur dengan telur, minyak, dan tepung. Pencampuran dilakukan secara manual agar hasilnya lebih merata. Nah, saatnya di-press deh Inliners menggunakan mesin. Fungsinya adalah untuk membuat adonan tambah padat dan tidak terpisah pada saat dimasak nanti. Terakhir, tinggal direbus di dalam air. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak agar adonan tidak pecah. Adonan ini sama sekali tidak pakai bahan pengawet loh. Jadi cuma tahan 1 hari aja ya. Oh ya, masak bakmi Jowo tuh paling pol dengan cara yang tradisional kayak gini Inliners. Rasa dan aromanya lebih mantul. Next, tumis telur, masukkan bumbu, cabai, dan bawang. Tuang kuah kaldu ayam, lalu masukkan mie-nya. Aduk selama sekitar 2 menit sampai bumbu menyerap ke dalam adonan mie. Kemudian sajikan di atas piring deh. Wow, bikin ngiler banget ya Inliners. Apalagi bahan utamanya daun kelor, dijamin sehat plus tanpa tambahan bahan pengawet atau mecin. Wah, seru dan juga sehat ya ternyata bikin mie dari daun kelor. Nah,